قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atamut taslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ada satu kisah yang menarik sebelum saya sampaikan kajian kita yang terjadi antara Imam Malik dan salah seorang muridnya, yang bisa kita ambil pelajaran penting dari sini. Diceritakan bahwa ada salah seorang murid Imam Malik, wallahu alam, saya lupa namanya siapa. Tapi yang jelas ini tertulis dalam sejarah hidup Imam Malik dan bisa diambil sebagai ibrah bagi kita, pelajaran bahwa Imam Malik itu kan ulama atau alim yang sangat terkenal dan sangat sibuk sekali dalam mengajar. Jadi para murid-murid beliau itu banyak yang tidak sempat atau tidak kebagian waktu untuk bertanya di saat kajian-kajian seperti itu atau majelis-majelis ilmu beliau. Gak sempat nanya karena saking banyaknya yang bertanya, rebutan bertanya. Maka karena mereka memahami bahwa bertanya itu penting sekali, maka ada salah seorang muridnya. Imam Malik itu tinggal di kota Madinah ya. Madinah itu kalau lagi musim dingin itu bisa sampai di bawah 10 derajat kalau pas masa puncak-puncaknya, apalagi dulu kan, pada belum banyak polusi udara. Maka muridnya ini hampir setiap malam itu tidur di depan pintu rumah Imam Malik bagian luar, di luar ya, tidurnya di luar, nggak di rumah dia. Dia tinggalkan rumahnya, dia tidur di depan pintu rumah Imam Malik. Kemudian sengaja dia tidur situ karena menunggu nanti Imam Malik sholat subuh, berangkat dia ke masjid jalan kaki, disitulah dia bertanya. Kesempatan nanyanya itu cuma dari rumah Imam Malik sampai ke masjid. Kenapa dia pilih subuh? Karena kalau sholat yang lain depan orang ngantri di depan rumah Imam Malik, nggak dapat dia bertanya. Maka ketika Imam Malik keluar dari rumahnya mau sholat subuh, dia terkejut ada seorang pemuda yang sudah berada di depan pintu rumahnya pagi-pagi sekali sebelum subuh. Maka Imam Malik bertanya kepadanya, ada apa tujuanmu kemari? Dia berkata, saya ingin bertanya. Kemudian Imam Malik berkata, sejak kapan kamu di sini? Dia mengatakan, saya di sini sebelum sepertiga malam. Artinya tidur sini saya. Tengah malam saya kemari. Kemudian Imam Malik berkata kepadanya, silahkan tanya kepadaku apa saja. Nah, disitulah dia bertanya dan ternyata hampir setiap hari dia lakukan perbuatan tersebut. Kenapa ada orang yang mencari ilmu seperti ini? Ya, sampai berkorban waktu seperti ini. Jawabannya adalah para ulama mengatakan as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah separuh ilmu kita. Jadi kalau kita rajin bertanya, insya Allah kita akan banyak mendapatkan ilmu. Dan saya pribadi dan teman-teman, saya yakin semua para asatidzah sekarang ini, ulama-ulama sekarang pun mengamalkan hal yang sama, bahwa separuh ilmu yang kami dapat itu dari bertanya kepada guru. Gak bisa banyak membaca tanpa bertanya, itu gak bisa. Makanya Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Surat Al-Anbiya ayat 7. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. As-Sa'di dalam tafsir beliau yang kita pelajari ini, beliau menafsirkan ayat ini dengan beberapa penafsiran, artinya beberapa penjelasan.
Salah satunya beliau mengatakan fafihi al-amru bit ta'allum was-su'al li ahli ilmi. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama perintah untuk belajar, satu. Yang kedua perintah untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Ini perintah Allah Ta'ala. Makanya dalam kajian, kita ikut kajian, kalau kita nggak bertanya sebetulnya ilmu kita hilang separuh. Ya, kalau saya tanya paham Bapak Ibu? Paham. Nanti kalau seandainya saya buat ujian pasti nggak paham, pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ilmu itu membuat tarsih namanya. Tarsih itu memantapkan, menguatkan supaya tidak hilang. Maka dari itu ternyata ada satu hadis, saya pun baru baca hadis ini. Rasulullah SAW berkata, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ain as-su'al. Hendaklah orang-orang yang tidak tahu itu banyak bertanya, karena obat kebodohan adalah bertanya. Itu kata Nabi SAW. Jadi obat kebodohan adalah bertanya. Maka saya nasihatkan kepada kita semuanya, merujuk kepada perkataan salah seorang ulama kita, yaitu Ibn Abdul Bar. Beliau mengatakan rahimahullah, yalzamu kullu mu'minin wa mu'minatin idza jahula syai'an min amri dinihi an yas'ala anhu. Apalagi perkara agama, ya. Beliau mengatakan wajib bagi setiap mukmin ataupun mukminah, ya, setiap muslim ataupun muslimah yang tidak tahu terhadap hukum agama, maka dia harus bertanya sebelum dia melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan. Jangan sampai apa yang dilakukan itu salah, hingga akhirnya apa yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita bertanya. Untuk itu saya yakin Bapak Ibu rahimakumullah, dimanapun ada kajian-kajian, pasti para guru-gurunya itu mempersiapkan waktu untuk apa? Bertanya. Ini memang adab yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, adab yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita juga demikian. Dimanapun, ya, saya pribadi 4 tahun ikuti kajian di Masjid Nabawi, itu pasti selalu diberikan waktu oleh para pengajar-pengajar di Masjid Nabawi itu untuk bertanya. Disitulah kita memiliki kemudahan untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Dan sekali lagi saya katakan, nggak perlulah bapak-bapak kan tidur depan rumah saya, kan nggak perlu kan. Sekarang aja nanya, sekarang pun sudah disediakan kertas-kertas ini, silahkan dibagikan, nanti ada kertas-kertas ini dibagikan, tanyalah. Ya, kalau kita punya ilmu kita jawab, kalau tidak kita akan pelajari sama-sama. Saya kira nasihat penting pertama mengawali kajian kita Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sepelekan bertanya. Dan bisa jadi, ya, pertanyaan yang kita tanya kemudian dijawab dan orang lain banyak mendengar dan orang lain mengamalkan apa yang kita tanya, maka setiap orang yang mengamalkan apa yang kita tanya itu kita mendapatkan pahala dari pertanyaan kita tadi, karena kita menjadi sebab orang mengamalkan sesuatu. Contohnya begini, ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah mengerjakan sholat duha jam setengah 12 atau jam 11 siang? Maka mungkin dijelaskan bahwasanya dibolehkan. Nah, selama ini ada beberapa orang yang nggak sempat sholat duha kecuali di atas jam 11. Maka dia mengamalkan, ada 10 orang mengamalkan sholat duha, maka 10 pahala sholat duha tadi itu diberikan kepada orang yang bertanya tadi. Itulah pentingnya kita bertanya, dan jangan malu, karena innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak boleh kita malu terhadap kebenaran-kebenaran. Seorang wanita saja di zaman Nabi SAW itu nggak malu bertanya tentang sesuatu yang sifatnya pribadi. Ada seorang wanita, dia mengalami sesuatu yang dialami laki-laki, yaitu dia bermimpi, mimpi basah. Kalau bahasanya, ya, bahasa gitu, mimpi basah. Kan ini umumnya dialami oleh laki-laki, tidak dialami oleh wanita. Maka Nabi SAW, wanita ini datang kepada Nabi dan dengan mengatakan, membuka pertanyaannya, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, Allah itu nggak pernah malu, dan kita nggak boleh malu terhadap sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Terus dia berkata dan bertanya kepada Nabi, ini privasi sekali, ya, ini pribadi sekali. Maka dia berkata, Rasulullah, hal alam ro'atin min ghuslin idha yahtalamat. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila dia bermimpi, mimpi basah maksudnya? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am idha ro'atil ma'. Iya, dia wajib mandi apabila ketika dia bangun
ada air atau cairan yang keluar dari kemaluannya. Itu kata Nabi SAW. Dan ini kan hukum. Kalau seandainya wanita tadi nggak bertanya kepada Rasulullah SAW, mungkin para wanita yang mengalami hal seperti ini sampai sekarang nggak tahu jawabannya apa. Para ulama pun bingung mencari tahunya. Nah, itulah sebab kita itu perlu dan penting untuk bertanya. Dan jangan mengandalkan buku bacaan untuk menjadi guru kita. Para ulama mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu akthar min shawabihi. Siapa yang menjadikan buku sebagai gurunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Karena seseorang itu tidak mampu untuk memahami apa yang dia baca karena keterbatasan ilmu yang dia miliki, maka harus rujuk kepada ahlul ilmi ya. Wallahu alam, sengaja sedikit saya perpanjang ini supaya kita menyadari pentingnya kita itu bertanya ya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun.